Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah mengerikan di mana ada seorang wanita ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi terbakar dan terpisah bagian kepalanya. Yang lebih mengerikan lagi, saat terpisah dari tubuhnya, korban pun masih bisa memukul dan mencakar pelaku. Oke, sebelum lanjut, jika kalian tidak keberatan, tolong subscribe channel Bang MH TV agar kedepannya saya semakin semangat membuat video-video terbaru untuk kalian. Kisah berawal dari seorang wanita bernama Rahma, berusia 34 tahun, yang telah memiliki status pernikahan dengan seorang pria bernama Yogi Dayat, berusia 23 tahun. Dan dari pernikahan itu mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 1 tahun 4 bulan, dan anak kedua berusia 3 bulan. Keluarga mereka tinggal di Jalan Kalayang, Gang Anaja, Banjarmasin Selatan. Rumah tangga mereka pun tampak harmonis dan baik-baik saja sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Rahma, sang istri, terlihat galau dan kesal kepada seorang pria. Ketika sang suami bertanya siapa pria itu, Rahma pun tidak menjelaskannya dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Tetapi sejak Rahma menceritakan keluh kesahnya, Rahma pun terlihat lebih banyak termenung. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada jam 9 malam pada tanggal 1 Juni 2021, istrinya berpamitan akan membeli susu dengan mengendarai motor berwarna merah. Awal kepergiannya pun sang suami tidak merasakan ada sesuatu yang janggal. Tetapi setelah menunggu lama di rumah, istrinya pun tidak kunjung kembali ke rumah. Sang suami yang merasa khawatir mencoba untuk menelpon ponselnya. Ternyata istrinya pun tidak membawa ponsel, dan ponsel itu pun berada di rumah, yang membuat merasa sangat bingung untuk menanyakan keberadaannya. Yogi memutuskan untuk mencoba mencarinya. Tetapi pada malam itu suaminya tidak berhasil menemukannya. Pada keesokan harinya, tepatnya pada jam 6 pagi, ada seorang pemuda bernama Indra Kurniawan, berusia 18 tahun. Dia dikejutkan ketika melihat ada kobaran api yang membesar dari balik semak-semak yang berdekatan dengan rumah kosong. Khawatir kobaran api akan meluas, dia pun mendekatinya dan mencoba untuk memadamkannya. Di saat titik api sudah mulai padam, pemuda itu pun terkejut ketika melihat ada tubuh seorang wanita tanpa busana berada di dalam kobaran api itu. Dengan perasaan panik dan takut menghantui benaknya, lantaran tubuh itu sudah dalam kondisi yang tidak utuh. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada orang tuanya dan warga yang segera datang ke lokasi. Ketika warga kembali datang ke lokasi, terciumlah aroma minyak tanah yang sangat menyengat. Ternyata hanya berjarak 10 meter dari tubuh korban. Warga menemukan kepala dari korban. Warga pun memutuskan untuk melihat ke dalam rumah kosong yang sudah 5 tahun tidak berpenghuni. Di sana mereka menemukan adanya pakaian korban dan noda darah di sekeliling rumah, terlebih di bagian kamar mandi. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ketika polisi melakukan olah TKP, polisi meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Indra, pemuda pertama yang menemukan tubuh korban, mengatakan pada saat jam 2 malam dia sempat mendengar ada seorang wanita berteriak meminta pertolongan. Meski mendengar teriakan itu, tetapi dirinya tidak berani untuk keluar rumah dan tidak menyangka jika teriakan itu berasal dari rumah kosong yang hanya berjarak 5 meter dari rumahnya. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya barang bukti dan petunjuk. Antara lain, polisi berhasil menemukan adanya satu ID card teknisi, satu pasang sepatu safety berwarna hitam, satu paket belanjaan yang di dalamnya berisikan popok bayi dan susu, serta belanjaan lainnya. Dan polisi pun menemukan adanya satu buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 5 liter, yang diduga digunakan saat membeli minyak tanah. Meski saat itu kepala korban dapat dikenali seutuhnya, tetapi tidak ada satupun warga yang mengenalinya, yang menduga jika korban hanya singgah di lokasi dan korban pun dihilangkan nyawanya. Temuan ini pun langsung menyebar cepat melalui sosial media. Dalam waktu berdekatan dan bersamaan pada jam 7 pagi, datanglah saudara sepupu Yogi dengan ekspresi yang sangat panik. Dia memberikan kabar jika dirinya baru saja melihat adanya postingan sosial media tentang penemuan tubuh wanita. Yang menarik perhatiannya, jika baju korban sama dengan baju milik istrinya Yogi. Dikarenakan ada kemiripan baju dari korban, Yogi sang suami pun bergegas menuju rumah sakit RSUD Ulin Banjarmasin. Saat itulah sang suami pun tidak bisa menahan air matanya saat mengetahui kenyataan jika sang istri sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengerikan. Meski dia merasakan marah dan ingin membalas dengan tangannya sendiri, tetapi dia pun lebih mempercayakan semua prosesnya kepada hukum. Dengan terungkapnya identitas dari korban, menjadi langkah awal polisi untuk menggali informasi demi bisa mendapatkan petunjuk dari kasus kejahatan ini dan meringkus pelaku kejahatan. Dari hasil pengembangan polisi pun mendapatkan kesaksian dari 2 orang yang bernama Herman dan Nila. Pada saat itu mereka sedang berboncengan, tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria bernama Heri Purwanto, yang pada saat itu dia sedang mengendarai motor keluar dari rumah kosong tersebut. Meski hanya bertegur sapa sesaat, tetapi informasi itu sangat berarti dari kesaksian tersebut. Diduga jika pria itulah adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada korban. Ditambah lagi motor milik korban pun ikut raib.
Kuat dugaan jika motor korban ikut dibawa lari oleh pelaku. Pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran. Pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan melarikan diri keluar kota, tepatnya di daerah Bati-Bati yang berjarak 50 km dari Banjarmasin. Saat ditangkap, pelaku mengenakan baju putih dan peci putih, layaknya seperti seorang ustadz. Di dalam interogasi itulah pelaku pun mengakui perbuatannya, jika pelaku yang telah melakukan pembunuhan kepada korban. Motifnya adalah pelaku merasa kesal dan marah, merasa diperas dan ditipu oleh korban, lantaran korban meminta uang tambahan pada saat berkencan. Ternyata saat penangkapan pelaku ini pun merupakan seorang residivis, penyalahgunaan obat terlarang, dan pernah menjalani masa hukuman selama 5 tahun. Setelah keluar dari penjara, kedua orang tuanya pun telah meninggal dunia. Yang diketahui pelaku ini adalah anak tunggal di dalam keluarganya. Semenjak itulah pelaku mulai bertingkah aneh dan tidak normal di lingkungannya. Dari beberapa cerita warga, seringkali saat menonton TV dia berteriak-teriak tidak jelas. Dan pada saat diajak bicara, suka berbicara tidak nyambung. Kejadian ini pun bermula dari kepergian korban untuk membeli susu, yang ternyata kepergiannya untuk open BO. Sekitar pada setengah 12 malam, pelaku dan temannya yang bernama Hadi keluar untuk mencari perempuan. Mereka pun berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin. Sesampainya di Pasar Sudi Mampir, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Ira, yang diketahui jika Ira itu adalah Rahma. Di sana Rahma bersama dengan temannya, yang kemudian mereka pun bernegosiasi dan menyepakati harga sekali berkencan 300.000, ditambah lagi dengan harga sewa kamar sebesar 100.000, sehingga total yang harus diberikan adalah 400.000, dan mereka pun sepakat dengan harga tersebut. Pada saat itu pelaku dengan korban, Ira atau Rahma, sedangkan Hadi berpasangan dengan temannya korban. Mereka pun menuju sebuah losmen bernama Swarga yang berada tidak jauh dari sekitaran Pasar Sudi Mampir. Pada saat di kamar ketika sedang berkencan, korban meminta berhenti dan meminta untuk menambah uang menjadi 500. Karena merasa nanggung, permintaan itu pun langsung disetujui dan dibayarkan tunai oleh pelaku. Mereka melanjutkan permainan. Ketika sedang asik berkencan, korban berulah kembali dengan mengatakan jatah waktu kencan sudah habis, dan korban pun mendorongnya dan langsung memakai celana dan baju serta mengajak pelaku untuk keluar dari kamar. Sikap dari korban membuat pelaku protes karena dirinya belum mencapai puncaknya. Korban pun mengatakan dia akan memuaskannya apabila mau membelikan popok dan susu untuk anaknya terlebih dahulu. Pelaku dan korban sempat pergi ke minimarket yang jaraknya tidak jauh dari losmen. Korban berbelanja susu dan popok untuk anaknya dan jumlah belanjaan sejumlah 700.000. Pelaku pun langsung membayarnya dan mereka pun segera kembali ke losmen. Ketika sudah berada di kamar dan akan memulai kencan, korban kembali meminta uang kepada pelaku sebesar 500.000. Pelaku pun mengiyakan dengan mengatakan akan mengambilnya di rumah. Mereka berdua pun berboncengan menuju rumah kosong tersebut. Setibanya di rumah kosong itu, keduanya pun masuk melalui jendela dan menggunakan penerangan senter dari ponselnya pelaku. Pelaku sendiri yang sudah merasa marah di dalam hatinya berpura-pura untuk mencari uang tersebut, yang sebenarnya uang itu pun tidak pernah ada. Pelaku membawa korban ke dalam kamar yang terdapat adanya kasur bekas. Pelaku pun meminta korban untuk mengambilnya di bawah kasur sambil pelaku meneranginya. Dari belakang pada saat korban sedang sibuk mencari, perlahan-lahan pelaku pun mengeluarkan sajam dari balik bajunya dari belakang. Sambil memegang dagu korban, dia pun melayangkan sajamnya. Ternyata sajamnya itu tumpul, jadi pelaku pun butuh berkali-kali melayangkan ke kanan dan ke kiri agar kepala korban bisa terpisah. Di dalam pengakuan pelaku, korban hanya mengatakan 3 kata, "Tolong sayang, sakit, sakit sayang." Meski korban sudah mengibak kepala pelaku, tetapi hal itu tidak membuatnya menghentikan aksinya. Korban pun sempat melawan, yang membuat mereka berdua terjatuh dengan posisi pelaku berada di atas punggungnya korban. Sambil terus pelaku menggoyangkan sajam di leher korban ke kanan dan ke kiri. Akhirnya terpisahlah kepala korban dengan tubuhnya. Di dalam interogasi itu, pelaku pun mengakui ketakutan lantaran pada saat sudah terpisah kepala korban dengan tubuhnya, tetapi tangan korban masih terus bergerak dan terus memukul ataupun mencakar melakukan perlawanan kepada pelaku, hingga akhirnya perlahan-lahan tubuh itu pun tidak bergerak lagi. Pelaku yang ketakutan langsung melemparkan kepala korban dari jendela untuk menghilangkan jejaknya. Pelaku sempat pergi untuk membeli minyak tanah, lalu kembali dan membakar korban. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kasus pembunuhan ini dimasukkan di dalam kategori pembunuhan berencana pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Majelis hakim menjatuhi vonis seumur hidup kepada pelaku pada saat persidangan dilakukan virtual. Pelaku mengakui menerima keputusan itu dan merasa menyesali perbuatannya. "Saya pribadi merasa miris banget rasanya menjadi keluarga korban. Terlebih suami korban pasti sangat terpukul kehilangan istri. Meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan seperti itu. Ditambah lagi mendapatkan kenyataan ternyata sang istri bukan untuk membeli susu, melainkan open BO. Semoga anak-anak korban kelak bisa menjadi anak soleh dan soleha, dan bisa mendoakan orang tuanya." Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video-video saya dapat menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.